Krisna, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Daryanti. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga baik. Oh ya Bu Krisna, sebenarnya saya masuk observer, saya ingin mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, mengenai rubrik penilaian. Selanjutnya saya akan mengamati alur coaching, apakah sesuai alur cerita atau tidak. Baik Bu Daryanti. Baik Bu, yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini Bu? Ya, begini Bu Daryanti. Saya harapkan dari sesi coaching ini coach itu dapat mendengarkan aktif, hadir penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot untuk coachingnya Bu. Selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Saya harap coaching itu bisa menemukan solusi dari sesi coaching yang dilakukannya Bu. Baik Bu, demikian pra-observasi yang saya lakukan. Semoga lancar dan selanjutnya saya akan mengamati tahap observasi dan setelah selesai saya akan melakukan pasca observasi ya Bu Krisna. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Daryanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Krisna? Alhamdulillah sehat Bu. Saya harap Ibu juga sehat Ibu. Amin. Ya, kemarin kan Bu Krisna itu telepon meminta waktu pada saya ingin mengungkapkan permasalahan yang Ibu Krisna hadapi. Coba sekarang Ibu Krisna, permasalahan apa yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu Daryanti, saya mempunyai satu permasalahan di kelas saya Bu. Ada peserta didik atau murid itu yang berperilaku kurang baik, yaitu seorang anak laki-laki. Sukanya itu jahil Bu, dia suka mengganggu teman, terutama teman perempuannya. Nah, dia itu suka membuang pensil dan penghapus, kadang-kadang juga mematahkan penggaris milik temannya Bu. Nah, jadi anak perempuan ini yang diganggu itu jadi menangis begitu Bu. Oh ya, begitu Bu Krisna. Jadi Bu Krisna mempunyai permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, suka jahil kepada temannya, terlebih lagi kepada siswa perempuan, sehingga menimbulkan anak perempuan itu jadi menangis. Seperti itu ya Bu Krisna? Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin Bu Krisna harapkan dan perbincangan kita siang ini kita arahkan kemana? Ya, begini Bu, saya berharap dari percakapan atau obrolan ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya bisa merubah sifat atau perilaku anak lelaki tersebut Bu, supaya dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengganggu temannya Bu. Ya, jadi berperilaku lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya, seperti itu ya Bu yang Krisna harapkan. Kemudian bisa juga berperilaku baik, saling menolong ataupun seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik apa yang menurut Bu Krisna itu seperti apa yang kira-kira yang Bu Krisna harapkan? Ya Bu, jadi saya itu kan mengajar di SD Bu. Kalau menurut saya indikator baik itu dengan cara anak tersebut tidak mengganggu temannya, kemudian saling membantu dan menolong. Kemudian yang selanjutnya yaitu dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya Bu. Itu indikator baik menurut saya Bu. Oke, baik Bu Krisna. Ada pemaparan dari Bu Krisna bahwa indikator baik itu adalah tidak mengganggu, bisa saling tolong-menolong dan mempunyai rasa empati atau peduli terhadap teman. Begitu ya Bu Krisna. Nah, apa sih yang bisa Bu Krisna lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut? Bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Krisna. Kira-kira apa yang Bu Krisna akan lakukan? Ya, terima kasih Bu. Yang pertama saya lakukan itu kemungkinan saya akan membuat kesepakatan kelas Bu. Jadi anak-anak itu saya suruh untuk membuat keyakinan kelas. Lalu saya sebelumnya itu akan saya jelaskan dulu Bu, kira-kira itu kesepakatan kelas itu apa agar mereka tahu Bu. Nah, setelah mereka tahu apa itu kesepakatan kelas, dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan pokok yang akan dijadikan keyakinan kelas Bu. Seperti halnya yaitu saling menyayangi, saling menghormati, dan mereka akan membuat kesepakatan kelas bersama atas keputusan itu Bu.
Dan yang kedua, saya akan memutarkan video untuk mempelajari peran, Bu. Jadi di video itu nanti akan ada peran yang baik dan ada peran yang buruk. Nah, saya harap dari peran yang baik itu mereka dapat mencontohnya, dan yang peran buruk itu mereka dapat menjadikan contoh untuk ditinggalkan, seperti itu, Bu. Luar biasa sekali langkah yang akan Bu Krisna ambil. Kalau saya rangkum di sini, berarti tadi menyebutkan yang pertama yakni membuat kesepakatan kelas, di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin seperti itu ya Bu. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk memberikan peran atau model melalui video. Memutar video juga anak-anak nanti akan bermain peran. Mana bermain peran atau model melalui video. Memutar video juga anak nanti akan bermain peran baik ataupun bisa membedakan tokoh mana yang tokoh harus ditiru, tokoh yang baik ataupun tokoh yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku anak tersebut untuk mencontoh yang lebih baik seperti yang Bu Krisna harapkan ya Bu. Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi dari situ nanti bisa menimbulkan budaya positif di kelas Bu. Iya betul Bu, betul sekali Bu. Dengan kesepakatan kelas ini maupun dengan peran ini tujuannya nanti untuk membentuk budaya positif di kelas Bu Krisna. Seperti itu ya Bu. Nah, dari rencana aksi tersebut, kedua aksi rencana tersebut kira-kira kapan bisa dilaksanakan secara segera dari kedua rencana yang Bu Krisna lakukan itu? Oh iya Bu, dari dua langkah tersebut, untuk yang pertama akan saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas Bu. Itu pertama yang akan saya lakukan Bu, dalam waktu dekat-dekat ini. Oh, berarti setelah itu baru nanti Bu Krisna akan memutar videonya seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Setelah membuat keyakinan kelas dan anak-anak mulai paham dengan keyakinan kelas, baru nanti saya akan memutarkan video Bu untuk memberikan mereka contoh yang baik dan yang buruk, begitu Bu. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Bu Krisna tentukan untuk membuat kesepakatan kelas segera mungkin, mungkin kira-kira Bu Krisna seperti itu? Oh iya Bu, karena anak ini kan berulahnya sudah cukup lama ya Bu, jadi saya rasa itu saya akan segera membuatnya Bu. Saya akan segera mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat merubah sifatnya secepat mungkin dan berperilaku lebih baik Bu. Insya Allah besok saya sudah mulai melakukan membuat kesepakatan kelas Bu. Luar biasa sekali, langsung besok ya Bu ya. Nah, untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas seperti itu Bu Krisna ya. Dari awal sampai akhir tadi kalau bisa saya simpulkan bahwasanya Bu Krisna itu akan mengambil dua langkah tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas dan akan memutarkan video buat peserta didiknya Bu Krisna. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini Bu Krisna mendapatkan apa dari percakapan kita siang hari ini Bu? Oh iya Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu. Karena hari ini atau siang ini saya mendapatkan solusi yang baik untuk menangani permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana cara saya bisa merubah anak tersebut untuk berperilaku lebih baik Bu. Terima kasih ya Bu, obrolannya hari ini sudah sangat bermanfaat sekali untuk saya. Iya Bu Krisna, luar biasa. Nanti setelah ini Bu Krisna membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutarkan video beberapa pekan lagi. Misalnya nanti kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan dari murid Bu Krisna tersebut. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, dan kita harapkan bersama itu menjadi berubah sikapnya menjadi lebih baik dan memenuhi indikator baik menurut Bu Krisna. Seperti itu ya Bu Krisna? Iya Bu, benar Bu. Terima kasih Bu untuk obrolannya kita siang ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Bu Krisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Daryati. Baik Bu, tadi sebenarnya sudah melakukan coaching ya Bu ya?
Betul Bu, tadi saya sudah melakukan coaching Bu. Saya ingin menanyakan pertanyaan dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Dari proses coaching, pastinya Ibu sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan dari coach. Untuk pertanyaan pasca observasi, apa sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini Bu, saya tadi dalam sesi coaching itu sudah melakukan sesi coaching sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Saya juga sudah menggali coaching untuk bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Baik Bu Krisna, menurut pengamatan saya tadi memang sudah berjalan bagus, menyampaikan catatan observasi berbasis data sesuai dengan alur tirta, hadir penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching? Begini Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya harap itu saya lebih bisa memahami keterampilan coaching yang lebih baik lagi, sehingga saya nanti akan bisa mempraktikkan coaching yang lebih baik lagi dari hari ini Bu. Baik Bu Krisna, semoga apa yang Ibu Krisna harapkan bisa tercapai semua dan bisa berjalan dengan lancar Bu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Krisna.